I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan keasusilaan. Sedangkan perbuatan zina adalah perilaku bersenggama antara pria dan wanita yang tidak ada hubungan pernikahan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam zina beserta contohnya. Yang pertama adalah zina ain, yaitu melihat lawan jenis dengan perasaan nafsu. Yang kedua adalah zina kalbi, yaitu memikirkan dan berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga adalah zina ucapan, yaitu membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang. Yang keempat adalah zina tangan, yaitu memegang bagian tubuh lawan jenis dengan perasaan senang. Yang kelima adalah zina telinga, yaitu mendengar sesuatu yang tidak baik seperti ghibah. Itulah macam-macam zina dalam Islam beserta contohnya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara menjaga diri dari zina. Yang pertama adalah perkuat iman dan takwa, perkuat kesadaran akan Allah dan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah menjaga pandangan, hindari melihat hal-hal yang menjerumus kepada zina, seperti film, gambar, atau bacaan pornografi. Yang ketiga adalah jaga pergaulan, pilih teman dan lingkungan yang baik. Yang keempat adalah jaga kesucian diri, seperti berpakaian menutup aurat dan sopan seperti gambar ini. Yang kelima adalah jaga perilaku, hindari perilaku yang berjumus kepada zina seperti berpacaran, ciuman, dan berpelukan. Yang keenam adalah jaga komunikasi, berkomunikasi dengan sopan dan tidak menggoda, dan menjaga kesentuhan dalam bicara. 1 kali berzina 44 tahun dalam neraka, 2 kali berzina 88 tahun dalam neraka, 100 hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkan, api neraka 70 kali panas api dunia. Di masa hidup dalam dunia, kita praktek ambil korek gas, kita bakar tangan sendiri 1 jam saja. Sanggupkah menahan? Apalagi beribu-ribu tahun. Bagaimana sih pandangan Islam tentang perbuatan zina? Didasarkan pada berbagai ayat Al-Quran dan hadis serta prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, kemurnian keluarga, serta masyarakat. Jadi itulah pandangan Islam terhadap zina. Dampak negatif dari zina. Yang pertama adalah menghilangkan kewibaan dan kecerahan wajah. Yang kedua adalah memutuskan rezeki. Yang ketiga adalah mengundang kutukan Allah. Yang keempat adalah menyebabkan kekal di dalam neraka. Yang kelima, Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah, para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk taubat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Tidak usah galau ketika kita tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pacar itu cuman status, jomblo itu cuman status. Jadi jomblo itu bukan dosa besar. Jadi jomblo itu bukan suatu kesalahan. Jadi jomblo itu juga tidak memalukan, betul begitu ya. Jadi ketika kita diejek oleh teman kita, kamu gak punya pacar ya, kamu jomblo ya, alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama saya. Allah gak pengen saya bermaksiat, Allah ingin menjaga saya. Insya Allah jodoh saya sekarang lagi menjaga diri juga. Jadi orang yang tidak pernah pacaran itu juga Allah jaga jodohnya insya Allah.
Jadi jodoh itu cerminan diri kita. Jangan malu diejek gak punya pacar. Malu ketika kita ketinggalan dalam beramal sholih. Malu ketika kita bermaksiat. Malu ketika kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malu ketika kita ketinggalan hal-hal baik dari kawan-kawan. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Apakah orang yang berzina terus ingin bertobat akan diampuni dosanya? Ya, dosa zina bisa diampuni oleh Allah SWT jika pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatan zina tersebut lagi. Syarat-syarat bertobat dari zina adalah ikhlas kepada Allah SWT, merasa sedih dan menyesali perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa tersebut, segera bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, menjauhi perbuatan dosa tersebut sebelum waktu taubat ditutup oleh Allah SWT. Selain itu, pelaku juga harus memohon ampun oleh Allah SWT dan menyembunyikan aibnya. Allah SWT melarang zina dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Cara bertobat dari zina dengan melaksanakan sholat nasuha. Beginilah tata cara sholat nasuha. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat pendek Al-Quran. Yang kelima, rukuk, iftidal, dan membaca doa iftidal. Yang keenam, sujud, duduk di antara dua sujud dan membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh adalah bangun dan melanjutkan gerakan rakaat kedua. Yang ke-8 adalah tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud akhir. Begitulah tata cara taubat dari zina dengan melakukan sholat nasuha. Niat mandi taubat dari zina. Nawaitu gusla itobati an junubi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk bertobat dari semua dosa kepada Allah yang Maha Tinggi. Waktu yang dianjurkan untuk inilah penjelasan saya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga yang nonton ini akan termotivasi dengan penjelasan saya. Yang kedua, dan orang yang melakukan zina segera menjauhi perbuatan zina dan bertobat sebelum pintu tobat ditutup oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Yang kelima, pada malam nisfu Sa'ban. Yang keenam, di hari-hari penuh berkah seperti bulan Ramadan. Beginilah dahsyatnya siksaan neraka bagi orang yang berbuat zina. Sungguh mengerikan sekali. Yang pertama adalah hidup kekal di neraka jahanam. Di akhir kelak, pelaku zina akan hidup kekal di neraka jahanam. Muka pelaku zina akan ditarik dengan rantai ke jurang neraka paling dahsyat. Hal ini turut digambarkan dalam hadis sebagaimana dikatakan melalui sabda Rasulullah SAW. Di sana juga terdapat lembang bernama Jub al-Hus yang di dalamnya dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengking sebesar bighal, peranakan keledai atau kuda, dan memiliki 70 sengat masing-masing. Kalajengking memiliki kantung bisa untuk menyengat penzina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh penzina itu. Pelaku zina akan merasakan kepedihan selama 100 tahun dan kemudian terlupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Yang kedua adalah dibakar dengan api yang berkobar. Pelaku zina di akhir nanti akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Dalam sebuah hadis, Samurah bin Junub berkata, Rasulullah SAW bermimpi didatangkan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Lalu bercerita, kamu berjalan dengan kami, tiba di sebuah dapur yang mulutnya kecil, tapi dia bawahnya luas. Di dalam lubang itu terdengar suara berisik, kami pun melongok ke dalamnya. Di sana, kami melihat para lelaki dan wanita telanjang.
dan dibakar dengan api yang berkobar di bawahnya. Saat lidah api menyentuhnya, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Api lantas bertanya kepada malaikat, "Siapakah gerangan itu?" Malaikat menjawab, "Mereka para pezina, azab mereka hingga hari kiamat." Wah, sungguh dahsyat sekali ya orang yang melakukan zina. Begitulah siksaan neraka orang yang melakukan zina. Segeralah bertobat sebelum pintu tobat ditutup oleh Allah SWT. Orang yang pacaran di saat bulan suci Ramadan atau puasa tidak secara langsung membatalkan puasa, tetapi tetap saja pacaran itu haram. Pacaran bertentangan dengan efisien puasa yang bertujuan untuk menahan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan. Alasan hukum pacaran haram. Pacaran merupakan perbuatan maksiat yang dapat menghapus pahala ibadah. Yang kedua, pacaran dapat merusak puasa karena tidak meninggalkan maksiat. Yang ketiga, pacaran dapat memicu hasrat yang dapat membuat ibadah puasa sia-sia. Yang keempat adalah pacaran bertentangan dengan ajaran agama Islam yang melarang hubungan antara dua orang yang bukan mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Lakukan zina, kau terkutuk dunia dan akhirat. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, perbuatan najis yang menjijikkan saudara. Apa hukum bagi pelaku zina, Ustaz? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahim dan kemaluannya ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik penjaga neraka dengan tombak tajam yang terbuat dari api neraka, yang sebelum ditusukkan ke dalam kemaluannya dicelupkan dulu ke air nanah bercampur darah yang mendidih dari neraka. Saudara, Ustaz ini sedang mendongeng, kepala otak kau mendongeng. Kau baca itu Al-Quran, kau baca itu hadis-hadis Nabi. Zina itu mirip dengan beberapa dosa besar yang Allah itu nggak ngebalas di akhirat doang, tetapi disegerakan di dunia. Bahaya banget. Sehingga seseorang yang sudah melakukan zina, dia harus menerima konsekuensinya. Harus tuh, pasti tuh diterima konsekuensinya. Walaupun dia udah bertobat, Ustaz, walaupun dia udah bertobat. Karena tobat itu adalah tentang hubungan dia dengan Allah. Tapi tentang bekas dosa itu akan tetap berbekas antara dia dengan manusia. Itu berbekas. Seseorang yang sudah tidak suci, pasti ada konsekuensi sosial, pasti ada konsekuensi dengan calon pasangannya. Kalaupun pasangannya di awal menerima, pasti akan ada konsekuensi dalam penerimaan itu. Ada, tetap ke bawah tuh konsekuensinya. Lama kehapusnya loh teman-teman, lama. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru kehapus beneran. Setelah kita istiqomah, kita sabar, kita taubatan nasuha, baru benar-benar Allah hapus dan dibersihkan kembali. Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dijengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang, yang melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, susila, dan sosial. Itulah pengertian pergaulan bebas. Inilah contoh-contoh pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks bebas, yaitu hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua adalah konsumsi narkoba, yaitu mengonsumsi obat-obatan terlarang yang memiliki zat adiktif. Yang ketiga adalah konsumsi minuman beralkohol, yaitu mengonsumsi minuman yang memabukkan. Yang keempat adalah tawuran, yaitu berkelahi dengan kelompok lainnya. Yang kelima, gaya hidup malam, yaitu ke diskotik atau tempat hiburan malam lainnya. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh,
berpakaian terbuka. Ke-8, kenakalan remaja. Itulah contoh-contoh pergaulan bebas. Inilah faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak mengawasi anaknya secara intens dapat menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan seks. Kurangnya pendidikan seks dapat kompetensif dapat membuat remaja untuk melakukan pergaulan bebas. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran akan bahaya pergaulan bebas. Remaja yang tidak menyadari bahaya pergaulan bebas. Kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang kelima adalah gaya hidup yang kurang baik. Gaya hidup yang kurang baik, modern, dan mengikuti tren dapat berakibat pada pergaulan bebas. Cara mencegah pergaulan bebas. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Memperdalam ilmu agama penting untuk memahami nilai-nilai keagamaan dan batas-batas yang diperbolehkan dan dilarang. Berpegang pada agama, mencari ketenangan dan kepastian dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Yang kedua adalah membentuk karakter yang positif. Mengembangkan rasa percaya diri, pola pikir positif, mengenal kelebihan dan kekurangan diri, fokus pada perubahan kecil dan melakukan hal yang disukai dapat meninggalkan rasa percaya diri. Bergaul dengan orang yang positif, menjaga pertemanan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif, mencari lingkungan yang mendukung perkembangan positif dan menjauhi lingkungan yang dapat memicu pergaulan bebas. Yang ketiga adalah memilih teman yang baik. Selektif dalam memilih teman yang memiliki karakter positif dan saling mendukung, menjaga pertemanan yang baik, menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati. Mempererat hubungan orang tua dan anak. Komunikasi yang terbuka. Orang tua perlu membuka komunikasi dengan anak dan mendengarkan keluhannya. Mengenali lingkungan pergaulan anak. Orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul dan lingkungan pergaulannya. Memberikan edukasi dan dukungan. Orang tua perlu menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan memberikan dukungan yang memadai. Yang kelima adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Mengidentifikasi lingkungan yang tidak kondusif. Mengenali tempat-tempat atau situasi yang dapat memicu pergaulan bebas. Menghindari lingkungan tersebut, menjauhi tempat-tempat atau situasi yang tidak mendukung. Yang keenam adalah menetapkan tujuan hidup. Menentukan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan hidup yang jelas akan membuat seseorang lebih fokus dan termotivasi. Mengurangi pengaruh negatif. Tujuan hidup yang jelas akan membuat seorang lebih tahan terhadap pengaruh negatif. Yang ketujuh adalah kegiatan positif. Menyalurkan bakat dan minat. Mengikuti kegiatan sesuai dengan bakat dan minat akan membuat seseorang lebih bahagia dan terhindar dari pergaulan bebas. Berpartisipasi dalam kegiatan positif. Menghindari pergaulan bebas dapat dilakukan dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan organisasi sekolah. Yang ke-8 adalah edukasi. Sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas. Melakukan sosialisasi kepada remaja tentang dampak negatif. Yang kedua adalah pendidikan seks. Memberikan pendidikan seks yang komprehensif dan edukasi kepada remaja. Keluarga dan masyarakat. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting yang mencegah pergaulan bebas dengan memberikan edukasi, dukungan, dan pengawasan. Peran masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pencegahan pergaulan bebas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pergaulan bebas dapat dicegah dan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang sehat. Dampak fisik dari pergaulan bebas.
Infeksi menular seksual. Seks bebas tanpa pengaman meningkatkan resiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS. Kehamilan yang tidak diinginkan. Seks di luar nikah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan masalah fisiologis dan sosial bagi remaja. Penggunaan narkoba dan alkohol. Mengonsumsi narkoba dan alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, kecelakaan, cedera, dan masalah kesehatan jangka panjang. Pergaulan bebas dapat menyebabkan penyakit kulit kelamin dan masalah kesehatan lainnya. Dampak mental. Cemas, depresi, dan stres. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas sering mengalami kecemasan, depresi, stres karena merasa bersalah atau tidak aman. Pergaulan bebas dapat menyebabkan gangguan mental seperti obsesi kompulsif dan masalah fisiologis lainnya. Gangguan keseimbangan emosi. Perilaku pergaulan bebas dapat mengganggu keseimbangan emosi dan menyebabkan masalah dalam interaksi sosial. Agar anak terhindar dari pergaulan bebas. Perhatian dan dukungan penuh. Berikan perhatian yang cukup kepada anak, pahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta luangkan waktu untuk berbicara dan bermain bersama. Dukung minat dan bakat anak, serta dorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Tunjukkan kasih sayang dan dukungan yang tulus kepada anak, sehingga mereka merasa aman, nyaman untuk berbagi cerita. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak sehingga mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi tanyakan tentang keseharian mereka, teman-teman, dan kegiatan yang mereka lakukan. Jadilah pendengar yang baik dan beri tanggapan yang positif terhadap cerita anak. Jangan memberikan kritik atau hukuman yang berlebihan. Yang ketiga adalah pendidikan dan sosialisasi. Berikan pendidikan tentang bahaya pergaulan bebas, termasuk dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukuman dan sosial, ajaran nilai-nilai moral dan agama, sehingga anak memiliki dasar yang kuat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak, sehingga mereka memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga diri. 4. Pengawasan dan pemantauan. Awasi dan pantau aktivitas anak di media sosial, teman-teman, dan lingkungan pergaulan mereka. Pastikan anak memiliki teman yang baik, terlibat dalam kegiatan positif. Berikan batas dan aturan yang jelas tentang pergaulan mereka, seperti jam pulang, malam, dan batas penggunaan media sosial. 5. Lingkungan keluarga yang sehat. Ciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan penuh dukungan. Jadilah contoh yang baik bagi anak, baik dari perilaku, sikap, maupun kata-kata. Dorong anak untuk menggunakan waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif seperti belajar, olahraga, atau kegiatan sosial. Dengan melakukan langkah ini, orang tua dapat membantu anak mereka untuk terhindar dari pergaulan bebas dan tumbuh menjadi individu sehat, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hukum pergaulan bebas dalam Islam. Hukum pergaulan bebas dalam Islam adalah haram dan sangat dilarang. Pergaulan bebas dianggap sebagai perbuatan yang dapat menjerumus seorang pada perbuatan dosa, seperti perzinahan dan merusak moralitas. Elaborasi. Larangan dalam Al-Quran. Al-Quran melarang umat Islam untuk mendekati zina, yang merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Terdapat pada Al-Isra ayat 32. Dampak negatif pergaulan bebas dapat menyebabkan hancurnya kehidupan pribadi, merusak tatanan masyarakat, dan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Pentingnya menjaga batasan Islam. Menekankan pentingnya menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, menjaga aurat, dan menghindari tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan dosa. Pergaulan sehat. Pergaulan yang sehat dalam Islam adalah pergaulan yang menjaga batasan, menjaga kehormatan diri, dan berpedoman pada nilai-nilai agama. Pergaulan bebas dalam hukum pidana pada remaja. Terutama bagi remaja, seringkali berhubungan dengan pelanggaran hukum yang terkait dengan keasusilaan, seperti perzinahan, pencabulan, dan eksploitasi seksual.
beberapa aturan hukum yang relevan mencakup UU Perlindungan Anak dan KUHP. Pergaulan bebas dan pelanggaran hukum. Pencabulan. Tindakan melakukan pembuatan cabul terhadap anak di bawah umur diatur dalam pasal 76 UU 35 2014 tentang perubahan atas UU 23 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum penjara 15 tahun. Persetubuhan. Pembuatan bersetubuhan dengan anak juga melanggar hukum dengan ancaman hukum penjara hingga 15 tahun. Perzinaan. Hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikenai hukuman perzinaan meskipun ketentuan spesifik berbeda dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pasal KUHP baru mengatur perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Eksplorasi seksual. Penyerangan, perbudakan atau perdagangan seksual anak diatur dalam UU 35 2014 dengan ancaman hukum yang serius, sanksi dan tuntunan. Ancaman hukum pelanggar hukum terkait pergaulan bebas dapat dikenai sanksi pidana termasuk penjara dan denda atau hukum tambahan lainnya. Peran pelaku. Pelaku dapat dituntut berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti pencabulan, pertubuhan atau perzinaan. Peran korban. Korban juga berhak atas perlindungan hukum dan hak-hak lainnya seperti pemulihan, rehabilitasi. Inilah penjelasan saya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga yang menonton ini akan termotivasi dengan penjelasan saya. Dan orang yang melakukan zina segera menjauhi perbuatan zina dan bertobat sebelum pintu tobat ditutup oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih.